Bab 605. Ivene menggigit bibirnya. Yang dia ingin tahu hanyalah kondisi Lily. Dia tidak menyangka mereka akan memarahinya dengan cara seperti itu. Keluarganya telah memanjakannya sepanjang hidupnya, dan semua orang menghormatinya. Ketika dia mendengar kata-kata yang memalukan dari keluarga Lyndon, dia merasa sangat tidak berdaya dan ingin bersembunyi. Daryl menahan amarahnya dan berkata dengan lembut kepada Ivene, "Tunggu. Aku di dalam mobil. Yang terpenting adalah kondisi Lily." Ivene menggigit bibirnya. Yang dia ingin tahu hanyalah kondisi Lily. Dia tidak menyangka mereka akan memarahinya dengan cara seperti itu. Keluarganya telah memanjakannya sepanjang hidupnya, dan semua orang menghormatinya. Ketika dia mendengar kata-kata yang memalukan dari keluarga Lyndon, dia merasa sangat tidak berdaya dan ingin bersembunyi. Daryl menahan amarahnya dan berkata dengan lembut kepada Ivene, "Tunggu. Aku di dalam mobil. Yang terpenting adalah kondisi Lily." Daryl mengatupkan giginya sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia sangat marah dan hampir meledak, tetapi berusaha keras untuk mengendalikan dirinya. Dia hanya ingin tahu tentang kondisi Lily. Apakah dia baik-baik saja? Ding! Pintu ruang gawat darurat terbuka. Kepala staf rumah sakit, Sally Sullivan, keluar dari ruangan. Dia kemudian melepaskan jubah putihnya dan menampakkan tubuh sempurna yang disukai semua pria. "Chief Sullivan, bagaimana keadaan putriku?" tanya Samantha. Sally menghela napas dan menjawab, "Jangan khawatir. Lily sangat beruntung. Orang normal mungkin tidak akan selamat setelah kecelakaan seperti itu." Dia melanjutkan dengan senyuman. Dia baik-baik saja sekarang. Dia mengalami patah tulang dan juga menderita memar di kepala. Aku pikir dia akan koma untuk beberapa waktu, tapi akan segera sadar. Aku akan pergi dan melihat CT scan-nya. Kalian semua boleh masuk untuk menemuinya. Sally pun berpamitan dan berjalan kembali ke kantornya. Ketika dia mengetahui bahwa Lily baik saja, Samantha menghela napas lega. Keluarga Lyndon juga ikut dengannya. Dan Daryl mengikuti di belakang mereka. Di bangsal, Lily berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, tapi matanya waspada. Akhirnya Daryl merasa lega. Lily baik saja, dan itu bagus. Daryl merasa sangat khawatir dalam perjalanan ke rumah sakit. Samantha tersenyum dan duduk di samping tempat tidur sambil memegang tangan Lily. Dia merasa lega, tapi hatinya terasa sangat sakit. "Sayangku, kau membuatku takut." Mata Samantha memerah. Benar sekali. Nenek Lyndon juga berjalan mendekati tempat tidur. Dia berkata, "Lilibut, kau harus beristirahat dengan baik. Aku merasa sangat khawatir ketika mendengar kau mengalami kecelakaan mobil." Lily tersenyum dan melihat sekeliling ruangan. "Nenek, Ibu, aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku." Kepala Lily berputar, dan tubuhnya sakit. Dia tidak yakin apakah bisa bergerak. Daryl menerobos kerumunan dan berjalan menuju tempat tidur. Matanya memerah saat menatap Lily. Lily melihatnya juga. Keduanya saling menatap, tetapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, Daryl meminta maaf padanya. "Istriku tersayang, maafkan aku. Dia tidak bisa melanjutkan perkataannya. Dia merasa sangat bersalah. Jika dia dapat berbicara tenang dengan Lily di dalam kediaman yang sebelumnya, Lily dan Samantha tidak akan pergi dalam kemarahan, dan Lily tidak akan mengalami kecelakaan mobil. Daryl merasa sangat bersalah. Dia tidak pernah menyangka Lily